Ada tamu ya? Banyak sendal. Banyak sendal. Ada tamu kali. Hari ketiga setelah kita nganterin ibunya April ke rumah sakit, kita langsung pulang mengantarkan mereka. Begitu sampai depan rumah, kita kaget karena udah ada rame-rame. Dan ternyata... Ya Allah, Bapak. Apa sih yang Bapak lakuin? Hah? Tenang. Sampai Bapak tega seperti ini, Bapak nikahin kedua perempuan ini? Tenang kamu ya. Saya di sini sebagai kepala keluarga. Saya berhak melakukan apa aja. Bapak udah dibilangin kamu nikah aja, tapi cariin ibu dulu. Sampai kapanpun, saya nggak akan nyerahkan kamu. Ngerti? Kenapa, Pak? Kenapa? Ya, itu urusan saya. Saya, bukan cerai saya saja. Bukan semuanya, ngapain ada di sini semua? Lu juga keluar. Ngapain ada di rumah? Bukan. Jaga ya tangan kamu. Jaga ya. Yang berhak ngusir orang di sini itu saya, bukan kamu. Ini ayah April bukannya merasa bersalah, tapi dia malah marah-marah sama April dan ibunya April. Bahkan dia ngusir dari rumah itu. Udah ngusir aja, itu wanita tuh gak usir. Wajar kalau saya menikah itu wajar. Ibu ini kan nggak bisa apa-apa. Jahat banget Bapak ngomongnya. Enggak, itu campur ya. Itu campur ya. Bapak nikah di rumah sendiri, Pak. Ada istri anak Bapak di rumah. Itu hak saya. Keren ibu, udah keren ibu. Usir mereka. Usir. Kalau nggak sampai tajam. Usir. Udah diam. Tapi suatu saat nanti Bapak akan nyesal. Bapak akan nyesal. Bapak sebentar. Sebentar. Pak, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Pak. Ada apa? Pak, mohon maaf, saya bukannya ikut campur urusan Bapak. Saya bukan ikut campur. Tapi Pak, kita dapat bukti kalau istri-istri Bapak ini yang baru, dia mau cuma hartanya doang, Pak. Sini Pak. Mana buktinya? Saya nggak percaya. Udah. Di kamera kita ada loh, Pak. Alah, saya nggak percaya. Udah. Usir. Pak. Baik, Pak. Pak. Bukan cerai saya. Udah. Ya Tuhan. Selamat Bapak kamu. Keluar kalian, Mas. Mas, ingetin dong, Mas. Bosnya. Ini kasihan loh, Mas. Pak, saya menjalankan tugas, Pak. Kalian bukain pintunya. Bu, maaf ya Bu, saya nggak tahu menu ya Bu. Saya mau ketemu Bu. Pak, Bapak mau ngapain? Bapak lagi harus tahu dulu statusnya. Jangan asal kawin-kawinin orang aja. Pak, ya Tuhan Pak. Pak. Tenang Bu, jangan Bu, kuat Bu. Kuat yuk. Tahan Bu. Sini, Bu. April ini ada keluarga atau apa gitu? Ada. Kita ke keluarga kamu dulu ya. Yuk. Bawa tas. Hari keempat, April minta tim untuk dianterin ke rumah bapaknya. Kita sih sempat nanya, kok masih mau ke sini? April bilang kalau dia butuh uang untuk pengobatan ibunya. Serius? Minta uang sama Bapak? Iya Mas, aku serius banget. Bapak kayak gitu sikapnya sama April. Tapi aku bingung Mas, aku harus ke siapa lagi? Iya, Kak, lagi sakit nih, kita yang bantu aja. Ya, aku nggak mau ngerepotin. Jangan gitu, nggak apa-apa ngerepotin kita daripada kamu dibentak-bentak sama bapak kamu.
Aku lakukan semuanya demi ibu. Lagian kan aku juga masih ada hak, Mas. Aku masih anaknya Bapak. Iya sih. Kita coba ya. Kita coba aja nggak apa-apa. Langsung dibuka. Assalamualaikum. Pak. Pak. Ngapain kamu kesini lagi? Aku mau ke Bapak. Pak. Aku minta uang. Pak. Pasti dia mau minta duit kan? Pak. Pak. Om. Duduk. Ada apa ini? Ada apa? Pak. Ada apa? Ibu sakit, Pak. Iya. Ibu sakit makin parah, Pak. Gara-gara kejadian kemarin, Pak. Ibu nggak terima, Pak. Namanya ibu sakit, ya harus diobatin. Masa orang sakit dibiayain aja di rumah? Pak, Abdul mohon, Pak. Abdul minta duit untuk biaya ibu. Tolong ya, Pak. Pak. Pak, April masih punya hak atas harta yang Bapak miliki, Pak. Bentar. Oh, bisa. Sampai di sana April malah dimarah-marahin sama bapaknya. Padahal April cuma minta duit buat pengobatan ibunya, istri dia juga. Dan dia malah naik ke atas ngasih uang banyak ke dua istrinya untuk foya-foya. Sendiri. Kenapa sih? Ya emang mau duitnya. Iya. Tuh kan, kenapa? Apa sama mereka ngasih kamu aku sama? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, tega banget sih, Pak. Ini loh, Mas. Sampai sini. Mbak. Kayak gitu aja Bapak nggak bisa melihat. Ini demi istri Bapak loh. Sekarang gini, ya. Itu Bapak dengan mudahnya gampang kasih mereka. Ya itu kan istri saya. Jadi kita kemarin ngomong baik-baik ya. Ya kita kemarin ngomong baik-baik. Udah cukup Mas, cukup ya. Gak usah ikut campur masalah saya. Saya lebih tahu masalah rumah tangga. Hah? Ya kan sebagai manusia saling mengingatkan boleh dong Pak. Impossible. Anak Bapak itu masih berhak loh atas harta yang Bapak miliki. Mereka istri Bapak mendampingi Bapak dari awal, Pak. Kalau Mbak dan juga orang-orang ini nggak mau pergi dari sini, saya laporin ke polisi. Jadi lapor polisi. Ini rumah saya. Pergi. Pulang sana, pulang. Pak, ya Allah, Pak. Pak, aku mohon, Pak, demi ibu, Pak. Ibu sakit, Pak. Masa Bapak nggak kasih? Bilang sama ibu kamu ya. Lain kali kalau itu ngikutin kata suami. Dan kamu juga begitu. Pak, ibu sakit, Pak. Pak, tolong dong Pak, hatinya di mana sih, Pak? Mau pergi nggak? Kalau nggak saya laporin polisi. Pergi. Pak, aku mohon, Pak. Kok anak sendiri ditelantarin sih, Pak?
Assalamualaikum. April. Ini April mau kemana? Iya, mau kemana kamu? Iya, aku mau jemput ibu, Mas. Ibu di mana? Ibu lagi keluar. Beberapa minggu kemudian, akhirnya kita putuskan untuk mampir ketemu April di sebuah tempat tinggal barunya April. Nah, pada saat kita ngobrol sama April, tiba-tiba datang bapaknya April. Di situ bapaknya April bilang kalau dia udah bangkrut dan banyak utang. Nggak cuma sekedar soal utang, tapi juga bapaknya April ditinggal pergi sama 2 istri barunya itu. Oh gitu. Bukan datang. Bapak kamu? Pak, Kok jadi gini? Bapak ngapain sih, Pak? Balik lagi ke sini, Pak. Bapak kan dulu udah ngusir April sama Ibu. Kenapa Bapak balik lagi ke sini, Pak? Bapak kurang puas waktu itu hina-hina April sama Ibu. Justru Bapak kesini minta maaf, April. Minta maaf. Dulu Bapak hina-hina April sama Ibu. Sampai Bapak usir-usir April dari rumah. Sekarang Bapak balik lagi ke sini. Udah, Bapak Pak. ditipu, nah. Udah, Pak. Bapak dulu, Pak. Ditipu sama istri kedua Bapak dengan sekongkolannya. Ya udah, Pak. Bapak dulu, Pak. Bapak bangun. Ya kan, Pak? Pak. Bapak cari apa sih, Pak? Aduh, cuman kecantikan aja. Itulah kebodohan saya, Mas. Terlalu nafsu. Dan sekarang istri ketiga saya hidupnya selalu boya-boya ngabisin duit semuanya. Terus? Sampai sekarang begitu saya udah kere, habis duit saya, utang saya banyak, saya malah ditinggal. Dia tidak mau sama saya lagi. Itu rumah yang dulu gimana, Bapak? Masih tinggal di sana? Sudah terjual semuanya. Ibu. Lihat saya sudah. Ibunya April datang, bapaknya langsung datang bersimpu, minta maaf dan minta balikan lagi. Dulu aja pas kaya, ngebuang anak istri. Begitu udah susah, mau balikan lagi. Enak banget. Udah Mas, udah coba bangun Mas. Kenapa? Kenapa Mas? Saya sudah banyak dosa sama kamu. Di kala kamu sakit. Si April datang minta duit. Ya Saya udah, maki-maki. Ya udah Mas yang sabar. Udah kita maafin semua. Alhamdulillah Lia. Kalau begitu, kita mulai lagi hidup baru. Sekarang Mas tinggal di mana? Tadi dia bilang nggak tahu tinggal di mana. Jadi dia bisa di mana aja, Bu, tidur di mana aja di pinggir jalan. Astagfirullahaladzim. Sama sekali. Usaha Mas? Saya nyari botol-botol plastik. Astagfirullahaladzim Mas. Ya Iya. Allah Pokoknya juga udah ada semua. Mas. Sudah habis Mas disita oleh bank. Sekarang Lia, kita rajut rumah tangga yang baik lagi. Ya. Kalau kita Mas dari dulu udah maafin semua kesalahan Mas. Berarti kita Udah bisa kembali lagi kan? lupain. Berarti kita bisa kembali lagi. Ya April ya. Kita sama-sama. Ya. Kalau April tetap anak Mas bagaimanapun juga. Maksudnya gimana ini? Ya tapi kalau saya maaf Mas. Kalau buat menjalin suami istri lagi nggak bisa Mas. Ini siapa? Ini calon suami saya Mas. Kami rencananya melakukan lagi ini. Apa? Pas ibunya April ngasih tahu bahwa bapak itu adalah calon suaminya, bapaknya April langsung marah dan mukul si bapak itu. Dia nggak terima kalau Bu April tuh mau dapat pendamping baru. Pak, marahnya Pak. Mas, dia ngerebut sama istri saya. Bapak dengar saya dulu. Kalau pisah, kita udah pisah selama ini dia yang membantu kami. Tapi andai kata gak ada dia kan? Dia yang membantu kami.
Sebentar. Coba. Pikiran jernih, berpikir jernih. Hah? Bapak coba ingat-ingat lagi. Apa yang Bapak lakukan sama keluarga Bapak? Hah? Bisa jadi ini balasan buat Bapak. Bapak harusnya banyak istighfar. Mas ini nggak merebut. Dia itu mendampingi kami selama ini kami terpuruk. Tapi andai kata gak ada dia. Dia bertanggung jawab terhadap kami, Andai kata Mas. Bapak nggak berbuat itu dulu, nggak akan terjadi semuanya, Pak. Penyebabnya di Bapak, bukan di Ibu. Kok jadi menyalahkan Ibu? Dia berperan Bapak terhadap nggak ada Bapak. hak lagi loh. Ayo, keluar. Udah, Mas. Bapak silakan keluar. Keluar dulu Bapak. Bapak udah nggak? Keluar. Ya keluar. Jangan ribut lagi, Pak. Udah. Masuk aja. Ayo kita masuk. Udah tinggalkan. Udah, jangan ribut lagi. Pak, terima kenyataannya ya, Pak ya. Dulu juga Ibu nerima kenyataan tuh sakit, Pak. Emang semua jalannya harus begini, mungkin Pak ya. Terima kenyataan ya, Pak. Bapak yang sabar ya, Pak. Ya, Pak. Semuanya udah terjadi, Pak. Maafin Bapak ya, Nak. Iya, ini April tetap anak Bapak kok. Ya, sampai Iya, Pak. kapan pun nggak ada bekas anak, Pak. April udah maafin Bapak. April mau ketemu Bapak kapanpun kan? Ya? Bapak sekarang tinggal di mana? Di seberang Ayo. sana. April anterin Bapak ya. Mau Pak dianterin? April anterin Bapak ya. Ya, kita udah sampai ya. Kenapa berhenti? Tahu deh. Bapak udah sampai kita. Tapi tempat tinggal saya ada di sebelah situ, Mas. Nggak ada rumah. Bapak yakin? Yakin, Mas? Ya, turun ya. Iya, Mas. Ini kuburan, Pak. Lah. Kuburan. Selama ini Bapak tinggal di sini. Bapak di sini. Astaga. Ya Tuhan. Selama ini Bapak hidup mewah. Bapak tidur enak. Bapak rumah gede. Sekarang Habis di mana tinggal lagi? di sini, Pak ya Allah. Habis tinggal di mana lagi, Nak? Ya Allah. Aja di tempat inilah. Ini yang tenang. Tidak ada yang ngusir. Kalau malam banyak tikus-tikus berseliweran. Udah lama Bapak di sini. Iya, Mbak. April. Maafin saya. Izinkan April untuk membantu Bapak ya. Bapak harus tinggal di tempat yang layak, Pak. Ya. Nanti April akan usahakan mencarikan kontrakan buat Bapak tinggal ya, Pak ya. Makasih ya, Nak. Ya. Bapak ada sedikit uang, Pak. Bapak simpan ya, Pak ya. Bapak simpan ya, Pak. Makasih ya, Nak. Bapak bisa banyak-banyak ngasihnya, Pak. Maafin April ya, Pak. Makasih ya, Nak. Kemiskinan dan kekayaan. Dua hal itu adalah cobaan yang datang dari Allah. Yang paling berat justru adalah saat kita punya segalanya. Apakah kita tetap di jalan Allah atau justru mengkhianatinya? Makasih ya, Nak. Makasih. Selama ini Bapak sudah jahat sama kamu, tapi kamu masih kelihatan mulia, Nak. Apa? Iya, Mas. Satu hal yang patut Bapak syukuri. Bapak masih menerima Bapak. Ya Pak. Anak yang paling berharga Bapak. Bapak punya anak baik. Iya, Mas. Saya yang salah. Anak baik. Itu Bapak harus berjuang. Bapak memang harus berjuang dari awal lagi Pak. Ya. Istri Bapak juga biarpun
nggak bisa menerima balik, tapi udah memaafkan juga ya Mas ya. Iya Mbak, terima kasih. Dan saya minta maaf selama ini saya udah berbuat kasar sama kalian. Kita nggak akan ada masalah. Yang paling penting adalah buat saya sampai Bapak lakukan ini mungkin cobaan buat Bapak, tapi sebenarnya ini yang harus Bapak lakukan. Iya Mas. Bapak harus ambil pelajaran dari semua kehidupan Bapak yang udah Bapak lewati. Ya, mohon maaf saya nggak sempurna, tapi sebagai manusia kita harus memang satu sama lain saling menyayangi.